Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kali ini kita akan belajar terkait dengan joining table. Item apa aja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan table dan kolom alias, kemudian inner join, left join, right join, sub join, dan cross join. MySQL alias. MySQL alias digunakan untuk memberikan nama sementara atau alias pada tabel atau kolom dalam SQL. Alias sering digunakan untuk membuat nama kolom lebih mudah dibaca. Sebuah alias hanya ada setelah query berlangsung. Perintah dasarnya kita bisa menggunakan perintah select, kemudian kita menggunakan kolom ataupun ekspresi, kemudian diawali dengan S dan description name. S ini opsional ya. Kalau misalkan kita tidak definisikan juga masih bisa. Kemudian kalau misalkan alias kita memiliki spasi kosong seperti ini, maka kita harus membungkusnya dengan sebuah backtick. Nah, itu juga berlaku untuk table ya. Nah, untuk table menggunakan S juga, kemudian nama aliasnya. Nah, kita akan coba buat contohnya. Teman-teman buka lagi inventory yang sebelumnya sudah kita restore dan gunakan MySQL Workbench. Kemudian kita akan set default skemanya adalah inventory. Pertama, saya akan coba menggabungkan sebuah string ya menggunakan concat. Saya akan select dulu datanya. Saya akan ambil dari employee. Nah, saya akan ambil dari employee. Kita lihat dulu datanya. Ini data kita. Kita akan gabungkan last name ini dengan first name. Untuk menggabungkan string, kita bisa menggunakan concat. Nah, concat ini ada dua ya. Ada concat dan concat WS. Kita akan gunakan concat WS dengan sebuah identitas separator. Kita akan gunakan petik. Pemisahnya adalah koma. Kemudian yang mau kita gabungkan di sini adalah last name dan juga first name. Nah, kita coba jalankan. Lihat di sini, kalau misalkan kita menuliskan sebuah operasi tanpa alias, maka akan diambil secara utuh penulisan yang kita lakukan. Sehingga ini akan sulit sekali untuk dibaca, tidak mudah untuk dibaca, apalagi kalau misalkan query kita akan kita integrasikan dengan bahasa pemrograman. Ini tidak friendly dan tidak mudah untuk di-maintain nantinya ya. Begitu kita harus menambahkan alias. Untuk penambahan alias kita bisa langsung misalkan seperti ini. Kalau misalkan tidak ada spasi kosong, kita lihat dia mendapatkan perubahan ya. Tadinya menuliskan semuanya, tapi sekarang yang diambil aliasnya. Ataupun kita definisikan sebagai S alias atau definisi pengganti nama. Nah, ini sudah jalan juga. Jadi ini opsional S ini, tapi lebih disarankan teman-teman menggunakan S seperti ini. Kemudian kalau misalkan aliasnya kita memiliki spasi, maka kita harus membungkusnya dengan petik. Misalkan saya gunakan full name. Kalau misalkan seperti ini kita jalankan, maka akan error. Nah, supaya ini tidak error, kita harus membungkusnya dengan backtick seperti ini ya. Kita bungkus dengan backtick, kemudian kita jalankan, baru kita bisa mendapatkannya. Kemudian alias juga kita bisa gunakan untuk operasi order by. Kalau misalkan kita tambahkan di sini order by, nah kita tidak perlu menuliskan semuanya dengan ini seperti ini. Ini tidak perlu sepanjang ini yang kita tuliskan. Kita tuliskan jalan ya. Tapi kita bisa sederhanakan dengan memanggil aliasnya. Seperti ini ke bagian group by-nya. Ke dalam order by-nya. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya sama. Jadi ini jauh lebih simple dan lebih mudah dibaca dibandingkan dengan cara sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan alias ini untuk operasi, bukan hanya seperti ini ya. Kayak misalkan operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Misalkan saya akan coba untuk membuat sebuah operasi penjumlahan. Saya akan mengambil data dari order detail. Saya akan mengambil data dari order detail seperti ini. Nah, saya akan coba membuat penjumlahan antara harga dengan kuantitinya.
Saya akan tampilkan dulu namanya order number. Order numbernya saya akan keluarkan dan saya akan tambahkan alias di sini ya. Misalkan order number seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah penjumlahan dengan sum ini. Saya akan mengambil price-nya, kita akan kalikan dengan quantity. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan aliaskan dengan total. Nah, kalau misalkan ada operasi sum ataupun operasi count, maka kita harus mengelompokkannya, yaitu dengan menggunakan group by. Maka kita harus tambahkan di sini group by, karena yang bukan termasuk operasi atau penjumlahan ataupun pengurangan adalah yang order number. Maka di sini kita gunakan order number sebagai grupnya atau pengelompokannya. Seperti ini. Kita bisa jalankan. Nah, maka kita bisa mendapatkannya ya. Jadi operasi selain hanya kolom dan juga table, kita juga bisa menggunakan operasi seperti ini, group by-nya. Oke, kemudian kalau misalkan kita mau tambahkan di sini having, misalkan kita akan ngambil aliasnya, ini kan totalnya sebagai alias ya. Kita akan ambil, ini harus sama. Saya akan menggunakan huruf besar. Totalnya yang lebih dari 6.000 misalkan ya. 60.000 deh. Kita ambil seperti ini. Kita jalankan, kita bisa. Nah, karena kita di sini menggunakan aliasnya sebagai operasi yang lainnya. Ini seperti ini bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan alias untuk table. Misalkan saya akan select bintang from employee. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan tanpa alias seperti ini tentu saja bisa ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan alias, biasanya ini untuk join supaya tidak terjadi konflik kolom ya. Misalkan seperti ini, Nah, ini bisa kita jalankan, jalan ya. Nah, kita coba gabungkan dengan berapa kolom ya. Kita gunakan di sini dot. Nah, maka dia muncul ya. Misalkan saya akan ambil first name, kemudian dot. Nah, kita akan mengambil last name-nya. Ini fungsi alias juga. Kemudian kita juga bisa menggunakan alias ini untuk operasi lainnya, misalkan order by. Saya akan tambahkan di sini dot first name. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, kita jalankan, ini bisa. Karena kita menggunakan employee ini dengan alias Kita tambahkan di sini misalkan SE juga bisa ya. Kita jalankan, hasilnya sama. Kesimpulannya, gunakan alias MySQL untuk memberi nama sementara pada kolom ataupun table. Gunakan alias kolom untuk menempatkan nama sementara ke kolom dalam query. Gunakan alias table untuk menempatkan nama sementara ke table dalam query. Sekarang kita akan belajar terkait dengan inner join. Inner join adalah sebuah klausa yang digunakan dalam pernyataan select untuk menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan nilai sesuai pada kolom yang ditentukan. Dengan inner join, kita dapat mengambil baris yang mengandung kolom dari kedua tabel. Kalau misalkan kita ilustrasikan dengan diagram, kurang lebih seperti ini. Kita memiliki ilustrasi T1 artinya tabel 1, kemudian ilustrasi T2 artinya tabel 2. Maka dengan operasi inner join, kita akan mengambil irisan dari kedua tabel yang berwarna hitam ini. Jadi hanya data yang berada di dalam irisan ini yang akan dimunculkan. Perintah dasarnya, kita gunakan perintah select, kemudian list kolom yang akan kita munculkan. Kemudian from table sumbernya kita perintahkan dengan operasi inner join T2, kemudian kita definisikan yang sama atau penghubungnya dari kedua tabel adalah apa. Kita menggunakan on seperti ini. Ini perintah dasarnya. Nah, kita langsung coba gunakan contohnya ya. Nah, silakan teman-teman buka lagi MySQL Workbench-nya. Nah, misalkan kita akan menggabungkan dua buah tabel antara penjualan dengan penjualan detail.
Sebelum kita gabungkan, teman-teman harus pahami dulu terkait dengan relasi tabel. Sebelumnya kita sudah mencoba untuk reverse engineer ya. Nah, saya contohkan di sini ada dua buah tabel antara order dan juga order detail. Nah, order memiliki primary key, order number di sini ya. Kemudian order detail memiliki foreign key di sini order number. Jadi ketika kita melakukan order, maka order detail harus memiliki ID yang dimiliki oleh order ketika didefinisikan. Supaya ketika nanti kita mencari data order detail, kita bisa merujuk ke order ID atau order number yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Jadi nanti detailnya terkait dengan relasi table kita akan bahas ketika membahas create table ya. Tapi secara sederhananya untuk mendapatkan inner join kita harus memiliki foreign key dan primary key yang terhubung. Kita akan coba sebelum kita melakukan operasi inner join, saya akan coba gabungkan dulu dua buah table ya sebagai ilustrasi. Saya akan select dulu bintang from product, misalkan ya. Ini, kemudian saya juga akan select bintang from product line. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, keduanya saya akan coba jalankan. Nah, nanti menghasilkan dua buah tab ya. Pertama ini, yang kedua ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada product line, kemudian di sini juga ada product code, ada product line juga ya di sini. Ada classic car. Ini juga ada classic car. Maka ini yang akan dijadikan sebagai penghubung antara table produk classic car ini. Kemudian ada product line ini yang menjadi penghubung adalah classic car ini. Nah, kita akan coba hubungkan. Saya akan select di sini. Misalkan bintang dulu deh. Kita akan ambil from product. Nah, produk ini kita akan aliaskan dengan T1 misalkan seperti ini. Kemudian kita akan inner join kan dengan produk lain. Yang ini kita aliaskan dengan T2. Nah, saya akan menggunakan penghubung kolom, kita gunakan on. Nah, setelah on ini teman-teman boleh tambahkan kurung seperti ini, ataupun langsung. Kalau misalkan hanya satu, kita bisa langsung ya. Kalau misalkan memiliki banyak kondisi, disarankan menggunakan kurung, supaya operasi lebih akurat ya. Nah, saya akan coba tanpa kurung, saya akan mengambil T1 dot product line. Nah, saya akan mengambil produk lain yang di tabel 1 yaitu produk. Ini harus sama dengan T2 dot produk lain juga. Jadi kita akan menggabungkan dengan penghubung adalah kolom produk lain. Kita coba jalankan. Nah, kita bisa mendapatkan keduanya ya. Jadi dia mengambil kedua tabel dan ditampilkan semua. Jika kita hanya membutuhkan beberapa kolom, kita bisa langsung definisikan di sini. Nah, misalkan product code, kemudian product name, seperti ini. Kemudian teks, misalkan description. Nah, jika kolom memiliki perbedaan di antara tabel, maka ini bisa tanpa menambahkan aliasnya ya. Ini bisa kita jalankan. Tetapi kalau misalkan kita memiliki kolom yang sama, contohnya produk line. Kalau misalkan kita mendefinisikan di sini produk line, nah misalkan yang ini. Nah, ini akan terjadi error konflik karena produk line ini dimiliki oleh T1 dan juga T2. Kalau misalkan kita jalankan, maka akan error. Nah, untuk mengatasinya kita harus definisikan spesifik. Kita akan mengambil dari tabel mana. Misalkan T1 produk line. Nah, kita jalankan baru kita bisa mendapatkannya. Seperti ini untuk join. Kemudian ini dengan menggunakan on ya. Kemudian join juga, inner join juga kita bisa menggunakan using. Syaratnya nama kolomnya harus sama. Ini kan kalau misalkan teman-teman lihat di T1 namanya product line, di T2 namanya product line. Maka kalau misalkan sama seperti ini, kita bisa sederhanakan
kita bisa pendekkan dengan menggunakan using. Ini ya. Nih, kita menggunakan using, kemudian kita tinggal ambil kolomnya. Jadi kita menggunakan kolom untuk menghubungnya apa? Using produk line misalkan seperti ini. Kita jalankan. Ini bisa jalan juga langsung seperti ini ya. Dan kita juga bisa menambahkan operasi lain, misalkan order by. Ini saya akan tambahkan order by misalkan T2 dot product line. Kita akan ambil produk lainnya ke sini. Ini karena ada titik koma ya. Kita jalankan. Nah, kita juga bisa menambahkan operasi lainnya. Selain dengan using, yang lain juga bisa ya di sini. Misalkan saya mau menambahkan order by di sini. Misalkan T1 dot produk line, misalkan seperti ini bisa juga. Ini kita jalankan juga sama ya. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa operasi kayak misalkan sum tadi ya. Di dalam sebuah inner join juga bisa. Saya coba menggabungkan dari misalkan order. Ini kita kasih titik koma. Kita akan ambil dari order. Kita akan aliaskan. Mungkin kita langsung aja tanpa alias ya. Kita inner join dengan order detail. Seperti ini. Kemudian kita akan usingkan. Kita ambil misalkan order number. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan dulu untuk memastikan dia jalan ya. Oke. Kita mendapatkannya. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi seperti penjumlahan. Kita akan ngambil order numbernya. Kemudian saya akan ambil order date-nya. Kemudian di sini saya akan jumlahkan antara quantity. Saya akan kalikan dengan harganya ya. Saya akan price, kemudian saya akan kasih aliasnya adalah total. Seperti ini. Karena ini ada proses penjumlahan, kita harus grup dulu ya. Grup by, maka kita akan gabungkan berdasarkan ini. Ini harus masuk ke dalam grup by. Ini. Kita jalankan. Kita mendapatkannya ya. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan join lebih dari satu table. Nah, misalkan saya akan menggabungkan antara order, kemudian order detail dan juga produk. Saya akan select dulu bintang from order. Nah, kemudian saya juga akan menggabungkan from order detail, kemudian saya juga akan select bintang from product. Kita akan ambil dari 3 table, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat di dalam order, di sini ada order number, kemudian di dalam order detail, di sini juga ada order number dan juga produknya ya. Product code diambil dari sini. Jadi ini tiga-tiganya saling berelasi atau berhubung. Nah, kita bisa gabungkan. Misalkan order saya akan coba ambil. Saya akan inner join-kan dengan order detail. Kita gabungkan ya. Nah, ini saya akan gunakan using ya, yang ini aja nih.
Saya akan gunakan order number. Nah, kemudian saya akan inner join-kan lagi dengan produk. Nah, kita akan using. Nah, kita akan gunakan produk code ya. Yang ini ya, produk code. Kita coba jalankan. Nah, ini udah jalan semua ya. Tapi kita misalkan hanya membutuhkan beberapa kolom saja. Kita tinggal tambahkan di sini. Misalkan order number. Nah, order number ini harus spesifik ya. Order number misalkan kita ambil dari order dot order number, kita ambil. Kemudian order date seperti ini karena udah tidak ada di tempat lain. Kemudian order line number misalkan ya. Kemudian quantity stock, kemudian price nya misalkan seperti ini ya. Ini bisa kita coba blok dan jalankan. Kita bisa mendapatkannya. Kita melakukan join 3 table ya. Table antara order, kemudian order detail dan juga produk. Ini bisa. Kemudian kita juga bisa menambahkan untuk order by-nya di sini juga bisa ya. Misalkan tambah order by, saya akan tambahkan order number misalkan ini dan juga ini. Nih, saya akan tambahkan ke sini. Kemudian saya blok lagi, ini juga bisa ya. Nah, kemudian juga kita bisa menambahkan where ya. Sebelum order by ini ditaruh di paling terakhir ya. Saya tambahkan di sini where dulu. Misalkan saya tambahkan alias sini ya. Kalau nggak tambah alias juga boleh sih. Kalau misalkan tambah alias berarti tinggal tambahkan di sini. Saya akan menggunakan produk langsung nama tabelnya. Langsung seperti ini juga bisa. Misalkan produk code ya. Saya akan langsung produk code seperti ini. Misalkan ini dummy saja S10 misalkan 1678. Misalkan seperti ini ya. Kita blok, kemudian kita jalankan. Nah, ini tidak ada isinya karena order yang nomor itu tidak ada. Kita coba sekarang cari sebuah produk code ya. Nah, kita coba ambil dari sini. Nah, yang ini ya, kita jalankan. Kita sudah mendapatkan untuk produk S10 4962. Sekarang kita akan belajar terkait dengan lap join. Lap join adalah klausa yang digunakan dalam pernyataan select untuk menggabungkan baris dari dua tabel. Dalam lap join, semua catatan dari tabel kiri atau tabel 1 akan diambil. Dan catatan yang sesuai jika ada dari tabel kanan atau tabel 2 juga akan dimasukkan. Kalau misalkan teman-teman lihat dari diagramnya, T1 ini semuanya berwarna hitam, artinya semua datanya akan diambil. Kemudian yang T2 hanya bagian yang beririsan saja yang diambil. Jadi kalau misalkan T2 yang tidak ada hubungannya dengan T1 akan diabaikan. Perintah dasarnya kita menggunakan perintah select, kemudian di sini ada select list atau list yang akan kita ambil. Kemudian from T1 sumbernya kita joinkan dengan T2 dan kolom penghubungnya apa? Kita menggunakan join kondisi. Nah, kita langsung contohkan ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi MySQL Workbench-nya. Saya akan hapus. Nah, pastikan teman-teman sudah memahami terkait dengan relasi tabel. Nah, misalkan saya akan coba menghubungkan dengan lap join antara customer dan order. Pertama, saya akan select dulu bintang from customer. Nah, kemudian saya akan lap join kan dengan order. Nah, saya akan ambil order.
Nah, ini kita akan hubungkan, boleh dengan kurung ataupun tidak. Kita ambil orders dot, nah kita ambil customer number-nya. Kita akan hubungkan dengan customer dot customer number seperti ini. Kita coba jalankan dulu ya. Kita blok, kita jalankan. Nah, semuanya jalan. Nah, kita akan coba munculkan. Ini saya turunkan ya ke bawah. Kita akan munculkan hanya beberapa kolom saja. Nah, misalkan ada kolom yang sama seperti ini, customer number, maka kita harus mendefinisikan sumbernya. Kalau misalkan tidak, dia akan error ya. Misalkan saya akan mengambil orders dan kita ambil customer number-nya. Kemudian saya akan menambahkan customer name. Nah, kalau customer name kan hanya ada di customer, jadi tidak perlu menambahkan tabelnya atau aliasnya. Kemudian saya akan tambahkan order number. Nah, order number juga hanya dimiliki satu tabel. Kemudian status misalkan ya. Nah, kita blok, kemudian kita jalankan. Nah, ini kita bisa mendapatkannya ya. Kita menggunakan operasi lap join. Jadi, semua yang ada di customer akan dimunculkan. Tetapi yang di ordernya tidak. Hanya yang beririsan saja. Kemudian kita juga bisa menggunakan alias. Misalkan saya akan ganti ya. Ini customer. Ini akan saya aliaskan dengan C. Kemudian order saya akan aliaskan dengan O ya. Dengan O di sini. Maka kalau ini sudah diubah, di sini harus kita ganti. Ini kita ganti dengan O. Ini kita ganti dengan C dan ini juga kita ganti dengan O seperti ini. Kita jalankan sama ya. Tapi ini lebih simpel dibandingkan dengan langsung nama tabelnya seperti tadi. Nah, selain menggunakan on, kita juga bisa menggunakan using. Nah, kita akan coba gunakan yang sama. Saya akan select misalkan ini ya. Kita akan ambil ke sini. Kita akan lap join kan dengan orders. Kemudian kita gunakan using. Nah, kita yang menjadi hubungan adalah customer number-nya. Nah, seperti ini. Kita coba blok dan kita jalankan. Ini juga sama ya, kita bisa mendapatkannya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bagian yang hanya dimiliki oleh tabel 1 atau tabel customer yang tidak berhubungan dengan tabel 2 atau yang di bagian luarnya. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini where ya. Nah, kita tambahkan di sini where, misalkan kalau misalkan lihat di sini ada order number ya yang kosong nih. Nah, kita bisa munculkan yang kosong saja. Where, misalkan order number, kita gunakan is null ya untuk mendefinisikan ada gak isinya yang null. Kita jalankan. Nah, jadi ini bagian yang tidak dimiliki oleh table order. Jadi orang-orang yang tidak melakukan order ini. Nah, jadi ini adalah list orang-orang yang tidak melakukan order. Kemudian lap join juga kita bisa gunakan lebih dari 2 table. Misalkan saya akan coba joinkan employee. Saya akan select bintang dulu from employee. Kemudian kita akan lap joinkan dengan customer. Nah, kita akan gunakan on. Di sini employee number sama dengan kita akan ambil
sales rep number, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi lap join dengan payment misalkan ya. Payment seperti ini. Kita joinkan dengan payment dot customer number. Ini harus sama dengan customer dot customer number seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini order by, misalkan customer name dan juga check number. Misalkan seperti ini ya. Kita menghubungkan antara employee, customer, dan payment. Kita coba jalankan dulu. Kita mendapatkan datanya. Misalkan saya hanya membutuhkan last name, first name. Saya akan ambil last name, kemudian first name. Kemudian saya butuh customer name, kemudian check number, kemudian amount-nya saja. Nah, kita coba log dan jalankan. Nah, ini data yang kita dapatkan dengan menjoinkan lap join dengan 3 table. Seperti ini bisa. Ataupun kita juga dengan menambahkan where juga bisa ya. Dan misalkan saya akan select dulu dengan menggunakan order, from order. Saya akan aliaskan dengan O seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini lap join dengan order detail. Saya akan aliaskan dengan D. Saya akan gunakan on, misalkan O dot order number sama dengan D dot order number. Nah, ini saya tambahkan operasi yang lainnya, n o dot misalkan order numbernya saya spesifik 10123 misalkan seperti itu. Kita jalankan. Nah, ini kita bisa mendapatkannya ya. Jadi kondisinya ini on-nya lebih dari 1 bisa seperti ini. Akan kita ambil hanya beberapa kolom saja. Kita o dot misalkan order number. Kemudian saya hanya mengambil customer number, kemudian saya akan ambil product code. Nah, seperti ini ya. Kita blok. Nah, kita mendapatkannya. Sekarang kita akan belajar terkait dengan rake join. Rake join mirip dengan lap join, hanya saja perlakuan tabel yang digabungkan dibalik atau prioritasnya menjadi yang sebelah kanan atau T2. Teman-teman kalau misalkan lihat dari diagramnya, ini kebalikan dari diagram lap join ya. Nah, perlakuannya juga sama. Perintah dasarnya kita bisa menggunakan perintah select, kemudian kita gunakan tabel 1 dan perintah rake join dan T2. Nanti kita hubungkan dengan kolom yang menjadi penghubung. Kita juga bisa menggunakan using seperti halnya join yang lainnya. Nah, kita langsung coba contohkan. Teman-teman buka lagi MySQL Workbench-nya. Kemudian kita akan hapus. Saya akan menghubungkan antara customer dengan employee. Saya akan select dulu bintang from. Nah, saya akan ambil dari customer ini. Kemudian saya akan rake join-kan. Nah, ini dengan employee. Kita gunakan penghubungnya sales rep employee number yang sama dengan employee number seperti ini. Saya akan gunakan order by,
employee number seperti ini. Kita jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya. Kita juga bisa memanggil kolom tertentu saja. Misalkan saya akan mengambil employee number dan juga customer number seperti ini. Kita jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya. Begitupun kita juga bisa menggunakan using kalau misalkan kolomnya adalah sama. Nah, kita juga bisa menggunakan where. Misalkan saya coba menggunakan customer lagi. Ini saya copy aja ya. Saya akan ambil customer sampai sini. Saya akan tambahkan di sini where. Ini saya akan ambil customer numbernya is null. Dan saya akan tambahkan order by employee number seperti ini. Nah, kita bisa jalankan. Nah, ini yang isinya null. Secara penggunaan ini sama persis dengan lab join yang sebelumnya sudah dicontohkan. Nah, cuman bedanya hanya di perintah saja dan prioritasnya menjadi tabel yang di sebelah kanan. Sekarang kita akan belajar terkait dengan slab join. Slab join adalah teknik penggabungan tabel di mana tabel digabungkan dengan dirinya sendiri. Dalam slab join kita menggunakan alias tabel yang berbeda untuk menghubungkan tabel yang sama. Diagramnya contohnya seperti ini ya. Kita memiliki satu buah tabel, kemudian dia akan dijoinkan dengan dirinya sendiri seperti ini. Kita langsung contohkan. Saya akan hapus histori sebelumnya. Saya akan coba menggabungkan employee dengan employee supaya kita bisa mendapatkan hierarki ya. Saya akan select bintang from employee. Kita lihat dulu datanya. Nah, di sini kita memiliki report to dan juga employee number yang saling berhubungan. Kita bisa joinkan. Saya akan aliaskan ini dengan E. Kemudian kita menggunakan inner join. Employee lagi. Kita aliaskan dengan M. Kemudian di sini kita gunakan on. Kita gunakan M dot employee number sama dengan dot report to seperti ini. Dan saya akan tambahkan di sini order by-nya kita isi nanti ya. Ini kita akan isi dengan penggabungan string, yaitu kita gunakan dengan concat. Kita akan gunakan concat M, kita gunakan last name. Kemudian kita akan pisahkan dengan sebuah koma. Ini M dot first name. Ini kita akan aliaskan dengan manager. Kemudian kita akan concat lagi. Kita gunakan dari E dot last name. Ini juga sama ya. Kita pisahkan dengan sebuah koma. M. Kita gunakan E dot first name. Nah, ini kita gunakan alias, kita gunakan backtip, misalkan direct report seperti ini. Nah, kita tambahkan order by-nya, ambil dari aliasnya ini ya. Tambahkan ke sini. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan selain inner join ya, yang lainnya bisa left join, right join, kita bisa gunakan. Saya akan copy ini, saya akan duplikat ya. Nah, saya akan duplikat. Kemudian kita akan ganti menjadi left join ini. Kita akan ganti menggunakan left join. Nah, ketika kita jalankan, kita mendapatkan ini yang kosong ya. Nah, yang kosong ini kita bisa validasi dengan menggunakan if null di sini. Kita akan cek ya. Jika isinya adalah null, maka kita akan isi dengan apa? Nih, saya akan isi misalkan top manager di sini ya. Top.
Kita akan isi dengan top manager. Kita akan gunakan backtick. Nah, top manager kita tutup seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan lagi, oh karena kita string ya, ini bukan tanda petik tapi menggunakan petik, bukan tanda backtick tapi gunakan petik ya. Top manager seperti ini. Nah ini kita menambahkan string, bukan menambahkan alias. Nah ini sudah muncul ya. Nah jadi untuk yang bagian paling atasnya yang tadi null, ini jadinya top manager. Sekarang kita akan belajar terkait dengan cross join. Cross join adalah sebuah klausa yang digunakan dalam pernyataan select untuk menggabungkan semua baris dari dua tabel tanpa mempedulikan apakah ada kesesuaian antara kolom yang dihubungkan ataupun tidak. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat dari diagramnya, maka kita bisa simpulkan semua akan dipasangkan antara tabel A dan tabel B. Perintah dasarnya kita bisa menggunakan cross join. Yang perintah awalnya sama ya, kita gunakan select, kemudian tabelnya. Nah, di sini yang beda hanya perintahnya cross join. Dan kita tidak perlu menambahkan kondisi ya. Kalau yang join yang lain kita menambahkan on ataupun using. Tapi untuk cross join tidak perlu. Kita akan contohkan, kita gunakan database baru. Kita akan coba buat dulu ya. Saya akan create database salesdb seperti ini ya. Kita buat dulu. Saya akan jalankan. Oke. Kemudian saya akan use salesdb-nya. Saya akan jalankan. Oke. Rasanya di sini sudah ada ya salesdb yang terpilih. Kemudian kita akan coba definisikan tabelnya. Kita akan create table ini sambil kita sedikit-sedikit mulai belajar create table ya. Kita akan buat seperti ini. Kita buat ID, kemudian ini tipe datanya adalah integer, kemudian name ini kita gunakan varchar panjangnya 10. Kita akan tutup. Nah, ini untuk tabel pertama. Kemudian kita jalankan. Oke. Kita akan create tabel kedua. Create table rank. Kemudian kita akan rank ID, ini tipe datanya integer. Kemudian rank name kita tambahkan varchar 5. Kita akan tutup. Oke. Ini kita blok dan juga kita jalankan. Kalau misalkan ini kita refresh, nah di sini sudah ada dua tabel ya, rank dan suite. Nah kita akan coba input datanya. Saya akan input dummy data. Pertama saya akan buat untuk switch-nya. Kita blok dan kita jalankan. Oke, ini sudah masuk. Kemudian saya akan insert data lagi ke tabel satunya. Ini ya. Yang ranks kita blok, kemudian kita jalankan. Oke. Dua-duanya sudah ada datanya. Kita bisa coba di sini. Teman-teman bisa lihat dari sini langsung juga bisa ya. Nah, ini datanya. Oke, sekarang kita coba buat query cross join-nya. Kita select misalkan bintang from suite. Nah, kemudian kita akan cross joinkan dengan rank. Kita tambahkan di sini order by, misalkan suite name dan juga rank name.
Oke, ini untuk cross join kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi hasilnya semua dipasangkan satu-satu. Pertama cube dia pasangkan dengan semuanya, kemudian dan seterusnya. Akan kita coba tampilkan hanya ini aja ya, nimnya aja. Ini juga bisa. Kita jalankan, kita bisa lihat hasilnya. Semuanya dipasangkan. Cube 10, 2 dan seterusnya. Kemudian ini dipasangkan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk join. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.